ini makalah yang ke-28 dari Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala bahwasanya dia berkata, man sarafa arba'an, siapa yang memanfaatkan 4 hal, kemudian ila arba'in, kepada 4 hal yang lain, wajadal jannah, pasti dia akan dapat di surga gitu. Jadi 4 hal dia manfaatkan gitu kepada 4 hal yang lainnya lagi, itu dia bisa dapat surga. Apa yang pertama? Yang pertama adalah di sini an-naumu ilal qabri, artinya tidurnya itu dia manfaatkan untuk menuju kepada peristirahatan kubur gitu. Jadi hadirin sekalian, yang 4 dia tinggalkan, kemudian diambil 4 sama dia gitu. 4 yang pertama, 4 dari yang pertama adalah an-naum, tinggalin tuh tidur gitu, tinggalin istirahat tidur. Artinya memang kalau sufi itu tidak banyak tidur gitu. Kalau kita kan sedikit-sedikit tidur gitu. Jadi jangan terlalu banyak tidurnya. Makanya kan dari 24 waktu itu dibagi 8 yang pertama untuk kita ibadah, karena kita nggak dicintai kecuali untuk ibadah. 8 yang kedua kita untuk menuntut ilmu. 8 yang ketiga untuk istirahat. Ya, coba kita bagi-bagi deh tuh. 8 waktu itu buat istirahat juga jangan 8 jam total untuk istirahat, kita bagi-bagi gitu. Ya, jadi kalau kita ingin dapat surga, tadi tinggalin yang 4, ambil yang 4 ya. Artinya yang pertama tadi tinggalin untuk istirahat tidur, tapi kita arahkan diri kita itu untuk nanti peristirahatan di kubur, agar kita nanti di kubur itu nggak dapat siksaan yang ada nikmat kita rasain gitu. Bagaimana caranya? Bi an amila shalihan li ajlihi, dengan bahwa dia beramal soleh gitu. Dia niatkan, dia kalau ngomongnya ini mengandung kebaikan, bukan ngomong yang sia-sia gitu. Kalau dia melangkah ke tempat sesuatu, usahakan nanti tempat yang dia akan tuju itu untuk ibadah, bukan untuk maksiat begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wal fahru ilal mizan. Kedua, dia tinggalin tuh fahru itu berbangga, bangga sama dirinya, bangga sama amal ibadahnya gitu ya. Ilal mizan, tapi dia ambil justru yang namanya mizan, pertimbangan. Artinya bagaimana caranya nanti mizannya itu, timbangannya itu banyak amal kebaikannya gitu. Itu yang kita usahakan. Jadi kita tinggalin yang namanya fakhrun, merasa bangga diri kita, merasa bangga ibadah kita gitu. Jangan itu gitu. Jadi ketika nanti ada orang ya, tinggalin yang namanya kebanggaan, kemudian mengarah kepada amal kebaikan karena untuk menambahkan amal baik itu nanti dia akan dapat surga gitu. Sementara ini kan kita ambil yang instan, yang langsung bisa kita peroleh gitu. Itu kebanyakan manusia tertipunya di situ gitu. Jadi dianggap karena kemarin yang Anda sampaikan, karena dosa enggak buru-buru disiksa begitu. Dan juga ya kalau kemarin itu ya dia melakukan dosa itu ya kepada Allah, enggak dihalangi rezekinya, enggak dihalangi kesehatannya, enggak ditampakin dosanya gitu.
Nah ini yang kedua. Jadi yang kedua itu tinggalin bangga sama diri kita, bahwa diri kita itu lawanan bangga berarti apa? Hina gitu. Jangan kita berbangga diri kita gitu. Kita bilang sama teman kita puasa rutin Senin Kamis tahajud, jangan. Justru amal yang kayak gitu harus disembunyikan, jangan diumbar-umbar gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah warahah ila sirah. Ketiga, dia tinggalin tuh istirahat badan kita, karena badan kita inginnya maunya dimanjain gitu. Badan kita maunya dimanjain ya. Kemudian juga kita malas tuh untuk ibadah jadinya. Jadi kalau bisa ya kita tahan tuh walaupun berat dalam ibadah gitu. Nah, memang perjalanan hidup kita itu pasti ada rintangan hambatan ya, apalagi kita ketika menuju Allah gitu. Ketika kita menuju Allah itu kita pasti ada rintangan hambatan, maka rintangan hambatan itu harus kita tahu itu ya. Di antaranya itu hambatan dan rintangannya adalah tentang masalah duniawi, tentang masalah perhiasan duniawi. Jadi ala ikut dunia yang berkaitan dengan dunia itu kita tinggalin gitu. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan duniawi. Boleh kita cari dunia, boleh kita miliki dunia, boleh kita cinta sama dunia, tapi jangan menjadikan dunia itu tujuan hidup kita yang paling utama. Jangan sampai nanti hati kita itu berkeinginan untuk dunia. Jangan sampai hati kita itu artinya dikendali nama dunia. Begitu. Memang manusia sudah sunnatullah. Artinya manusia itu dia cinta sama dunia. Gitu. Kata Allah kan, zuyyina linnasi hubbu syahawat. Allah hiasi manusia itu ya cinta syahwat kepada manusia gitu, kepada perempuan ya. Cinta banget tuh ya, udah punya bini satu mau nambah lagi gitu kan ya. Ya kalau sesuai dengan syariat Nabi ya mau silakan, tapi kadang-kadang kalau belum sampai jangan dulu dah, yang ada kita dosa begitu. Kemudian walbanin ya, Allah hiasi manusia itu dengan cinta kepada anak gitu. Bela-belain anak salah bela-belain gitu. Anak kena hukum, anak kena ya sanksi di penjara, dibela-belain tuh. Itu cinta dengan sahabat, dengan anak gitu. Walaupun anaknya salah, tetap tuh dicariin tuh biaya untuk nebus gitu kan. Itu udah sunnatullah memang. Kemudian berikutnya Allah hiasi manusia itu dengan muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Allah hiasi manusia itu dengan dia banyak untuk menimbun harta yang tak terhingga hartanya gitu. Minadh dhahab wal fiddah, dari emas perak. Apalagi sekarang orang ngumpulin tuh emas batangan ya, kalau terus ditimbun terus tahun kemudian harganya lebih besar gitu. Ada juga orang investasi itu dengan perak gitu ya, dengan rupiah mangga, dengan emas batangan, dengan perak gitu. Itu sudah sunnatullah. Kemudian juga dia dihiasi dengan wal khairil musawwamah ya, kuda pilihan. Kalau dulu kendaraannya kuda, kalau sekarang kendaraannya apa? Motor, mobil ya, yang harganya motor barangkali bagus harganya 30 juta kali ya, atau kendaraan yang bermewah gitu. Itu apa hiasi itu manusia gitu. Nah itu boleh cari dunia, boleh miliki dunia, boleh cinta dunia, tapi dunia jangan jadikan utama buat kita, tujuan utama buat kita gitu. Jangan sampai hati kita ini dikendali sama dunia, jangan kita yang kendali dunia gitu.
Yang kedua, memang kata Imam Ghazali, rintangan kedekatan kita sama Allah adalah itu makhluk yang bernyawa, ya, terutama makhluk yang ada di sekeliling kita. Ada istri, ada anak, ada teman, kolega, atasan, bawahan, sampai hewan, sampai tumbuhan. Barangkali itu hewannya dimandiin, dia mah belum mandi baginya tuh, cinta sama hewan gitu. Sampai dia main burung, barangkali sholatnya ditinggalin, kitanya burung gitu. Itu merupakan rintangan dan hambatan buat kita gitu. Jadi ya kita harus betul-betul jangan sampai terpengaruh dengan makhluk yang ada di sekeliling kita. Gara-gara istri, gara-gara anak, ya, yang haram jadi halal buat kita. Gitu. Dia bela-belain tuh hati sekali. Jadi jangan sampai kita itu terpengaruh dengan makhluk yang ada di sekeliling kita. Begitu. Ya. Bukan artinya kita nggak boleh dekat bersilaturahim, bukan, tetap ya. Yang penting kita tadi itu jaga jangan sampai kita terpengaruh dengan perbuatan mereka, begitu. Dan juga kita asingkan diri kita, jangan sampai nanti kita terkena keburukan dari mereka, begitu. Ya. Yang ketiga kata Imam Ghazali itu adalah rintangan dan hambatan untuk kita dekat kepada Allah dengan syaitan gitu. Syaitan laknatullah gitu. Syaitan kan memang dia jadi majrudal, dia berjalannya itu di tempat peredaran darah kita, terus dia berjalan sampai masuk iwaswi sudurinas sampai dia masuk ke dalam hati manusia, bisikin dia tuh dari hati ke otak kita, dari otak kita gerakin tubuh kita. Begitu. Setan, jadi syaitan ya'idukumul faqra. Setan itu adalah membawa kita kepada kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu juga nyuruh kita untuk berbuat keji. Begitu. Makanya setan itu kata Imam Ghazali, itu dia paling keadaan santai. Tapi kita wa anta masyghul. Kita ini selalu disibukin dengan kerjaan kita, dengan potensi kita. Sibukin terus kita gitu, sehingga kita lupa setan gitu. Kemudian juga asyaitonu yaraka, setan bisa lihat kita, tapi wa anta yarah, kita nggak bisa lihat setan. Kalau kita bisa lihat setan, bisa kita kendalin setan gitu. Kemudian juga setan itu ya tidak lupa sama kita, kalau kita lupa sama setan gitu. Kalau kita lupa, sehingga itu setan cari kelemahan kita, kira-kira nih, dia kuat ibadahnya di jamaahnya, dia kuat di waktu isyanya, tapi subuhnya kalah. Cari kelemahan kita, sehingga setan itu bisa menguasai diri kita. Makanya wabin nafsika li syaitani a'wadu. Di diri kita itu setan punya para prajurit, nggak satu dia. Ya, dari sisi ini nggak bisa, sisi sana, dari atas nggak bisa, dari bawah, dari tengah, begitu. Terus goda kita, gitu. Nah, yang keempat kata Imam Ghazali, ya, rintangan hambatan yang ketika kita mau dekat kepada Allah adalah itu dikatakan nafsu amarah. Jadi nafsu amarah itu adalah nafsu yang mendorong kita untuk bisu, untuk mengerjain yang buruk, yang jahat, yang mengandung dosa, yang mengandung maksiat. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang Allah berikan kasih sayang kepada nafsu itu. Ya. Makanya kata Imam Ghazali, cara kita untuk memecahkan nafsu kita adalah kita kekang hawa nafsu kita penjarakan. Yang manja, jangan kita manjain terus untuk ibadah. Gitu. Kemudian yang kedua kata Imam Ghazali, untuk memecahkan yang namanya nafsu amarah itu adalah dengan kita tetap menahan beban berat ibadah gitu. Berat beban ibadah kita tahan. Coba kita lagi enak-enak tidur subuh suruh bangun, suruh tahajud, ya,
kalau puasa selalu sahur, sholat subuh orang-orang mau tidur enak ya gitu. Tapi kita berat gitu. Kita tahan itu berat itu. Makanya kata Nabi, makana ala nabi harajun. Nabi itu nggak merasa keberatan fima faradallahu lah, pada apa yang Allah tentukan kepada Nabi. Nabi nggak merasa berat ya begitu. Jadi harus kita kenal itu agar nanti kedekatan kita selalu istiqomah sama Allah. Di antara tadi itu ya, dunia perhiasannya, kemudian sama makhluk Allah. Hati-hati. Yang ketiga dengan setan, walaupun itu makhluk Allah, musuhnya nyata tuh. Yang keempat dengan nafsu kita. Gitu. Kalau itu kita bisa kendalikan, kita selalu istiqomah di jalan Allah. Itu hadirin sekalian. Ya. Berikutnya yang ketiga adalah di sini ya, warahah ila sirah. Jadi tinggalin yang namanya peristirahatan di dunia, tapi kita untuk mengarah kepada amal yang nanti kita akan lewat di sirat itu bisa cepat. Gitu. Ya, gimana caranya tadi ya, peristirahatan kita di dunia itu kita tinggalin itu. Jangan tertipu dengan itu, tapi kita lebih mengarah kepada amal yang nanti kita akan lewati itu ke sirat lebih cepat. Gimana caranya? Gitu. Makanya sebetulnya kan ada penjelasan begini, jamaah sekalian. Katanya jembatan sirat itu satu rambut bisa dibelah 7, begitu ya. Nah, itu pemahamannya gimana? Gitu ya. Jadi kita kalau lewat kepada sirat itu ya, satu rambut itu bisa dibelah 7. Coba kita cabut rambut kita 1, bisa kira-kira kita belah 7 helai? Gak bisa kan? Ya itu artinya apa? Bahwa rintangan dunia itu, gangguan dunia itu sangat halus sekali, sehingga barangkali ini yang baik menurut kita itu belum tentu nanti baik menurut Allah. Jadi harus betul-betul hati-hati di dunia. Itu merupakan kiasan. Artinya rintangan hambatan yang ada di dunia ini lebih berat, gangguannya lebih dahsyat. Gitu. Jadi diibaratkan seperti tadi, satu rambut dibelah 7 itu betapa beratnya rintangan hambatan di dunia. Gitu. Sehingga kita bisa-bisa itu memilih mana yang baik, mana yang buruk. Begitu. Kita anggap dalam benak kita dan pikiran kita itu paling bagus banget menurut kita. Gitu. Tapi belum tentu nanti di sisi Allah lebih baik. Begitu. Ya. Atau barangkali di sisi kita ini amal ibadahnya baik banget, tapi di sisi nanti para apa namanya, jadi di istilahnya, dalam istilah ulama itu ada sayyiatul apa namanya, sayyiatul abrar. Jadi menurut orang kita yang baik itu udah baik banget, tapi menurut para muqarrabin itu justru itu masih jahat, masih belum seberapa begitu. Jadi istilahnya itu adalah sayyiatul abrar, ya, sayyiatul muqarrabin, ya. Jadi buruknya di hadapan para muqarrabin sayyiatul muqarrabin, tapi hasanatul abrar, baiknya di sisi orang-orang yang melakukan kebaikan. Menurut kita ini udah baik banget, tapi menurut orang-orang yang lebih dekat lagi dari kita, yang dekat lagi kepada Allah, itu masih belum seberapa. Begitu. Ya. Seperti misal barangkali ada ketika ada kajian gitu. Ya, ini ada ngaji nih. Ya. Kemudian tetangga kita ada tahlil. Ya. Tahlil baik, lebih baik, pilih mana kira-kira. Ya. Tak di sana tahlil baik, di sana juga maulid baik juga. Gitu. Kali-kali ngaji mah tinggalin, kita ke maulid dulu. Enggak kayak gitu tuh. Barangkali di sisi kita maulid lebih baik gitu ya, tapi nanti di sisi yang lain
ya di sisi ulama-ulama yang lain tuh yang dekat kepada Allah itu mah belum seberapa, masih ibaratnya di kalangan mereka itu masih buruk gitu. Abdullah ngaji ketimbang ente ngadirin maulid Nabi mah gitu ya, beda. Maulid Nabi mah hanya ceramah doang, baca rawi begitu. Tapi yang namanya ngaji ini ya kita kan betul-betul mengkaji satu huruf aja itu. Kalau kita nggak punya wudhu, satu huruf Al-Quran kita nggak punya wudhu, itu pahalanya udah berapa? 10. Apalagi misalnya kita baca Quran dalam sholat, lagi sholat kita baca Quran tuh dari Bismillah sampai waladhdallin atau surat yang lain, itu satu huruf aja pahalanya bisa 100 hadirin sekali gitu ya. Makanya kita jangan tertipu gitu. Nah, kemudian hadirin sekalian, yang keempat adalah yang ketiga dia tinggalin yang empat, ambil yang empat. Yang keempat adalah dikatakan di sini wasyahwah ilal jannah gitu. Dan dia tinggalin tuh syahwatnya, tapi dia watawajjaha ila masyaqqatil ibadah. Dia lebih ngambil ibadah-ibadah yang berat-berat gitu. Misal tentang puasa aja, dia ambil puasa yang berat. Hari ini puasa, besok enggak, besok puasa lagi, besok enggak, itu kan berat gitu. Kalau masih puasa Senin Kamis masih ringan. Kalau masih puasa yang Ayyamul Bid 13, 14, 15 masih ringan. Tapi kalau dia untuk ibadahnya yang lebih berat lagi itu puasa Daud itu nggak apa-apa begitu. Artinya nafsunya dia tinggalin gitu. Atau barangkali dia ambil ibadah yang berat, tahajud dia rutinin ya. Atau barangkali juga dia ambil yang berat ibadah ya, tiap harinya bisa berjamaah 5 kali waktu gitu. Atau barangkali dia ambil berat ibadah, satu hari bisa khatamin 1 juz gitu ya. Atau barangkali dia satu hari bisa berinfak, barangkali ya dia berinfak 10.000 diinfakin tuh ya. Dia lebih ngambil kepada ibadah yang lebih berat gitu. Kalau ibadah yang paling berat itu nanti pahalanya juga sesuai gitu. Jadi hadirin sekalian, ada 4 yang harus kita kerjakan, ada 4 yang harus kita ambil. Yang pertama adalah kita tinggalin tidur gitu. Kita ambil malah kita untuk nanti berbekal amal soleh untuk menuju peristirahatan kita yang nanti di alam barzah gitu. Yang kedua adalah kita tinggalin namanya berbangga-bangga dengan diri kita, dengan harta yang kita punya, dengan jabatan ya, dengan kepintaran barangkali yang kita tinggalin itu semua. Tapi kita justru untuk mengarah kepada amal yang baik, supaya amal baik kita terus bertambah terus, untuk nanti ketika ditimbang itu kebaikan kita lebih berat daripada keburukannya gitu. Nah yang ketiga adalah kita tinggalin tuh istirahat badan kita, yang maunya istirahat, tiduran, rebahan gitu ya. Nah, sehingga enggak mau mengarah kepada amal yang bagaimana amal itu bisa mempercepat berlintasnya kita di jembatan Sirat gitu ya. Tadi yang saya jelaskan bahwa satu helai rambut yang ada di kepala kita bisa dibelah 7, itu mana kiasan. Artinya betapa halusnya yang namanya rintangan, hambatan ya, halus banget. Kita nggak tahu bahwa itu betul-betul apa namanya itu baik enggak tadi di sisi Allah ya gitu. Mungkin kita berpikir, kita amatin itu baik, tapi di sisi Allah belum baik gitu hadirin sekalian. Kemudian yang keempat adalah tadi tinggal syahwat, hawa nafsu kita gitu. Tinggalin hawa nafsu kita,
kemudian kita mengarah kepada surga. Bagaimana halnya surga itu? Surga itu kita jalanin yang sulit-sulit, yang susah-susah, yang berat-berat. Makanya tadi kata Imam Ghazali, kalau ingin kita pecahkan hawa nafsu kita, itu diantaranya tadi kita tahan beban berat ibadah kita, terus istiqomah. Begitu, ya. Nah, memang fa'inal jannata huffat bil makari. Yang namanya surga itu memang selalu dikelilingi dengan hal-hal yang gak enak, yang butuh perjuangan, butuh pengorbanan, begitu. Ya. Sehingga kita nanti bisa merasakan betapa lezatnya surga Allah Subhanahu wa taala, gitu. Kita lanjut lagi dah. Berikutnya wal maqalah at-tasiyah wal 20 ada maqalah yang ke-29 an Hamidin al-Lafafi rahimahullah, dari Hamid al-Lafaf rahimahullah taala, dan qala arba'atun minal umuri talabnaha fi minal masaliki. Jadi ada riwayat Hamid al-Lafaf rahimahullah taala, ada 4 perkara yang kita cari, 4 perkara itu, tapi ternyata fa'akhtarna turuqaha, ternyata 4 perkara itu yang kita cari itu jalannya salah, gitu. Kemudian fawajadnaha fi arba'atin ukhra, lalu kami dapati 4 perkara yang lain itu bisa jadi benar, gitu, dari perjalanan kita. Apa yang pertama? Talabnal ghina al-yasara fil mali fawajadnaha fil qanaah. Ya, kami cari dunia, kami cari kekayaan di dalam harta, tapi kami dapati kekayaan itu tadi, ya. Kekayaan itu kami dapati, ya, fil qanaah, ada qanaah, merasa cukup, gitu. Jadi ternyata yang kita cari itu kekayaan dalam harta itu salah. Justru yang harus kita cari adalah qanaah, merasa kita cukup, gitu. Jangan kekayaan kita cari, gitu. Inilah ulama sufi, gitu. Makanya kan ada nanti derajat orang yang sedikit itu, sebetulnya muslim boleh masih kaya, boleh. Tapi bisa nggak dengan kekayaan itu dia nggak lupa sama Allah? Gitu. Kebanyakan justru orang-orang yang kayak gitu, kalau cukupin dunianya, dia lupa sama Allah. Gitu. Udah real, udah jelas biasanya. Yang betul-betul kata sama Allah bisa kehitung jarang. Gitu. Ya. Jadi dia cari kekayaan dalam harta, tapi itu justru yang salah, yang dia cari kekayaan itu. Yang benar adalah apa? Dia cari yang namanya qanaah, cukup, gitu. Ya, cukup di sini artinya dia ridho dengan Allah berikan anugerah, kemudian juga dia itu qanaah itu merasa hatinya itu tenang, gitu. Banyak orang ya fisiknya mah kita lihat mah tenang, tapi jiwanya tidak tenang, gitu. Ya, kita kan Allah ciptakan tuh, ya. Kita satu hari bisa Allah kasih sehat, Allah kasih hidup 24 jam, gitu. Maka dari 24 jam itu kita usahakan tuh, ya, barangkali satu sholat 5 menit aja tuh. 5 kali sholat kan udah 25 menit, gitu. Dari 24 jam diambil cuma 25 menit. 25 menit itu, ya, itu kita gunakan untuk kita ibadah kepada Allah, gitu, ya. Tuh yang Allah kasih banyak betul, ada sehat di situ, Allah kasih rizki, ya, Allah kasih kerjaan, Allah kasih keluarga yang tenang, nggak ada masalah, gitu. Itu banyak penting buat Allah di situ. Cuman kita mengenai kewajiban sama Allah 25 menit sehari, pakai kadang-kadang lalai, kadang-kadang ditinggalin, gitu. Jadi kita minta sama Allah itu adalah qanaah, ya. Qanaah di sini kita minta kecukupan. Allah itu berikan kita anugerah, kita ridho, gitu. Kemudian hati kita jadi tenang, gitu. Kemudian yang kedua adalah wa talab ar-rahah fi-thawrah, bahwa jannah hati kita jemaah. Saya cari ini
apa namanya ketenangan dalam banyak harta, tapi ternyata banyak harta itu juga menjadi tenang gitu. Nah, justru bawajadnaha fi qillatil mal, justru saya jadi tenang, harta saya dikit, tenang jadinya, nggak belingsatan gitu. Harta banyak nggak bingung dia mau apain harta banyak gitu, digunakan ditasarrufkan di jalan Allah bukan ya gitu. Nah ini ya kata Hamid Al-Wafaq gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wa talabul ladzah, saya cari kelezatan dengan merasakan manis yang saya rasakan, kemudian juga cahaya penglihatan, kemudian juga menghadirkan harapan dalam nikmat gitu. Tapi itu masih tahapannya masih salah. Jadi kalau ente cari kelezatan dalam nikmat itu salah gitu. Yang benar apa? Wajadnaha fil badanis sahih, kami dapatkan kelezatan itu pada badan yang soleh ya. Wa talabna ilma fi batni syar'i, dan kami cari ilmu untuk menyangin perut, itu juga masih salah. Justru cari ilmu itu untuk kita dapati perut yang lapar gitu. Jadi kalau Nabi itu kan dia itu apa namanya, enggak kayak kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit ya ngemil gitu kan. Nah, dalam satu riwayat ada wa talabna rizqa fil ardi fa wajadnaha fis sama. Saya dapatin rezeki di bumi, tapi ternyata salah. Rezeki itu bukan di bumi, akan tapi wajadnaha fis sama. Akan tapi kami dapat rezeki itu fis sama, di langit gitu. Maksud fis sama artinya Allah berikan tuh rezeki dari langit. Seumpama misalnya Allah hujani dengan tumbuhan itu jadi subur, itu kan, itu hadirin sekalian. Nah ini ada 4 kata Imam Hamid Al-Wafaq ya. Kita cari yang namanya tadi kekayaan, tapi itu salah. Justru kita cari yang namanya itu qanaah. Kita cari itu tadi ketenangan, harta yang banyak gitu. Nah tapi justru itu masih salah. Kita justru dapati yang namanya sedikitnya harta itu jadi tenang gitu. Yang ketiga adalah kita cari kelezatan dalam nikmat, tapi itu masih salah. Yang kita dapati adalah kelezatan di dalam badan kita gitu, badan yang sehat ya. Kemudian yang keempat adalah cari ilmu untuk perutnya supaya kenyang. Jangan, justru cari ilmu supaya perutnya jadi apa? Jadi lapar gitu. Artinya dia banyak berpuasa, banyak menggunakan hartanya di jalan Allah begitu. Hadirin sekalian, dia qanaah gitu. Nah ini ada 4 kata Hamid Al-Wafaq ya. Jadi supaya kita itu cari dunia itu enggak salah. Inilah yang hakikatnya hadirin sekalian begitu. Makanya kata Ali itu dikatakan ada 4 perkara sedikitnya ya itu mengandung hakikatnya banyak gitu. Apa diantaranya? Al-waja'u, dia merasa sakit. Wal faqru, dia merasa fakir. Wal naru, ya api. Wal adawah permusuhan gitu. Nah ini yang justru 4 perkara sedikit tapi pada hakikatnya banyak begitu. Coba kalau Allah kasih dia sakit, dia pasti ingat sama Allah tuh. Pasti dia ingin berbuat baik. Itu kan berarti hakikatnya banyak, manfaatnya banyak begitu. Coba kalau Allah kasih kaya, tentu tuh dia itu dekat sama Allah, tapi justru Allah kasih dia fakir gitu ya. Kemudian Allah kasih di sini an-nar, api ya. Api kan ini merupakan kebutuhan pokok kita juga gitu. Barangkali bisa dari api itu bisa mematangkan lauk pauk yang kita makan gitu.
Nah itu hadirin sekalian ya. Kemudian berikutnya adalah wal adawah ya. Adawah Allah kasih itu yang namanya permusuhan gitu hadirin sekalian. Jadi justru yang sedikit itu pada hakikatnya itu banyak ya. Seperti begini hadirin sekalian, pokoknya akal kita itu setelah iman adalah itu at-tawadud ilan nas, artinya cinta kepada manusia ya. Jadi kan kita iman kepada Allah tuh ya, sedikit iman hanya iman kepada Allah, tapi efek nanti konsekuensi setelah nanti kita iman sama Allah itu banyak nanti manfaatnya begitu ya. Justru di sini ya jangan ente anggap bahwa yang sedikit untuk ente misalnya ada satu musuh, justru itu satu musuh itu bisa jadi banyak buat kita gitu.